Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Nurul Ihsan yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita istiqamah duduk di majelis ilmu yang dimana sungguh sangat terpuji dan sangat mulia kedudukan seorang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk memahami agama ini. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, maka tanda yang paling jelas yang ada pada dan muncul pada orang tersebut adalah usahanya yang keras akan terlihat untuk memahami, memantapkan keimanan dan keyakinannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa ajaran-ajaran Islam ini. Dan selalu hendaklah kita mengingat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Dan sesungguhnya seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap saat malaikat dan siapa saja yang menjadi penghuni langit dan juga penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang di lautan, hatta al-hitan fil bahri, memohonkan ampun untuk seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saat dia duduk di majelis ilmu saja, tetapi dimanapun dia berada, dia selalu memperoleh doa agar diampuni dosa-dosanya oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini mempertegas ayat yang ada di dalam surat Al-Mujadilah itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka agar itu semua kita peroleh, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidul Islam oleh Syekh Fauzan
Shalih Al Fauzan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, melanjutkan ke membaca jawaban-jawaban Syekh Shalih bin Fauzan Al Fauzan hafizahullah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir setiap poin-poin penjelasan, poin-poin yang nawaqidul Islam. Di penutup pembahasan senantiasa dibarengi dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Apa maksudnya? Terlihat bahwa beliau bermaksud mencantumkan pertanyaan dan jawaban pada setiap pembahasan poin-poin pembatal keislaman ini agar lebih memantapkan pemahaman kita terhadap setiap poin nawaqidul Islam ini. Maka beliau mencantumkan dalam syarah ini, ya, di akhir setiap pembahasan bab ini, soal dan jawabannya dari beliau. Yang pertama, pertanyaan yang disampaikan kepada beliau dalam bahasa Arabnya, silakan dibuka di terjemahannya. Dalam bahasa Arabnya, hal yajibu takfiru man yubghidu syai'an min kitabillah aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa hadzal bughdu zahir. Jadi pertanyaannya, apakah wajib kita menilai kafir, mengkafiri seseorang yang membenci sesuatu sekalipun sedikit dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Disebut di sini umum sunnah itu mencakup ucapan, perbuatan, akhlak, juga takdir dari Rasulullah SAW. Maka disebut secara umum. Apakah wajib kita mengkafirkan orang yang membenci sesuatu sekalipun sedikit yang sumbernya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW? Dan kebencian ini zahir, jelas, tampak. Dalam kondisi seperti itu, bolehkah kita, bahkan wajibkah, kata penanya ini, wajibkah kita mengkafirkannya? Maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al Fauzan hafizahullah ta'ala. Jawabannya, idza adhara al-bughd, apabila seseorang menampakkan dengan jelas di lisannya, maksudnya terlihat dengan jelas, terdengar secara jelas bahwa dia membenci sesuatu yang sumbernya dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW, maka kata beliau, lalu dia mengucapkan langsung, ana ubghidu ma ja'a anillahi ta'ala au an Rasulillah. Saya ini sangat benci terhadap ayat-ayat Al-Quran atau ayat ini. Dia sebut sekalipun satu atau dua ayat, dia menyatakan kebenciannya terhadap ayat itu atau terhadap hadis itu, ya, fala syakka fi kufrihi, maka orang yang kondisinya seperti ini langsung memperlihatkan, maka tidak diragukan lagi bahwa dia kafir. Ya. Sekali lagi, ini adalah penilaian secara umum. Kalau ada orang mengatakan, ya, saya membenci ayat ini yang ada dalam Al-Quran, atau surat ini yang ada dalam Al-Quran, atau hadis ini, maka orang tersebut, ya, tidak diragukan lagi, ya, jatuh di dalam kekufuran secara umum.
Tidak takyin langsung mengatakan ente kafir. Enggak. Bukan itu maksudnya. Tapi perbuatannya itu adalah kekufuran. Ucapannya itu adalah kekufuran. Yang mengatakan saya benci ayat ini, hadis ini, yang berbicara tentang ini, saya sangat benci. Maka itu termasuk, ya, tidak diragukan lagi, perbuatan itu adalah kufur. Adapun kata beliau, amma idza lam yu'lam hadza wa innama hadza fi qalbihi. Adapun kalau tidak ketahuan, dia belum berbicara mengatakan saya membenci, ya, tidak diketahui, ya, maka ilmunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sifatnya desas-desus saja, si fulan benci ini, ya, si fulan benci ini, belum kita dengar langsung dari lisannya, ya, maka itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas hanya ketika kita dengar berbicara saja. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad Syekh Shalih bin Fauzan sini hafizahullah, wa hadza saraha bil kufri wal a'udzu billah. Yang diponis kafir tadi, bukan diponis istilahnya, penilaian bahwa kata-kata itu menjadikan dia kufur, ya, karena dia dengan, ya, gamblang saraha bil kufri, secara jujur dia melakukan kekufuran, dengan lisannya dia ungkapkan saya membenci ayat ini, hadis ini, ya, wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melindungi kita dari mengucapkan, ya, mengucapkan kata-kata kekufuran seperti ini. Bagaimana kalau itu bisikan hati, ya, pernah ada enggak, ya, bisikan hati yang dirasakan oleh seseorang, berupa kekufuran, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beberapa sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terkadang terlintas dalam hati kami, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu. Lalu ada jawaban dari dalam hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu timbul lagi pertanyaan, kalau yang menciptakan segalanya adalah Allah, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Lintasan yang ada di dalam pikirannya itu, dia tidak menginginkannya, sangat membenci. Ya. Bagaimana itu? Terlintas dalam hati seseorang. Ini kan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, bertanya siapa yang menciptakan Allah? Ya. Boleh nggak bertanya seperti itu? Kalau Allah menciptakan alam semesta seluruhnya ini, lalu siapa yang menciptakan Allah? Tapi itu hanya terlintas di dalam hati. Maka Rasulullah mengatakan kepada, ya, Abu Hurairah yang mengadukan hal itu, tilka, ya, sharihul iman, itu adalah merupakan tanda menguatnya keimanan. Kalau dia benci, ya, dengan bisikan setan, karena itu adalah bisikan dari setan. Maka dianjurkan kita ta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau terlintas, atau bisikan untuk berbuat maksiat, hanya sekedar bisikan yang terlintas saja, ya.
bisikan untuk berzina misalnya. Melihat ada seorang wanita yang cantik, ya, molek di depannya, lewat, terlintas. Hanya sekilas saja. Ya. Itu adalah bisikan dari setan, cepat-cepat dia ta'awudz. Ya. Ta'awudz. Kalau yang berkenaan dengan akidah, langsung dia mengatakan setelah ta'awudz, amantu billah wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu setelah itu, ya, dia berzikir. Banyak berzikir dengan zikir-zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang muqayyad maupun yang mutlak. Zikir-zikir mutlak mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir secara spontan. Ya, banyak berzikir. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Ya, dengan seseorang banyak berzikir itu Allah akan memberikan kepada dirinya ketenangan jiwa, tidak akan lagi datang lintasan, ya, pikiran-pikiran buruk atau keraguan. Ya. Lalu setelah itu dia mengabaikan. Kalau ada lintasan pikiran dari setan yang seperti itu, dia abaikan. Ya, kembali kepada jawaban pertanyaan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ini, bahwa kalau ada orang secara sharih, terang-terangan mengatakan saya membenci ayat ini, saya membenci syariat Allah yang ada pada surat ini, pada hadis ini, maka ucapannya itu adalah kekufuran. Ya. Yang harus kita berikan nasihat, tidak mengatakan kamu ini kafir, karena kita tidak diperbolehkan untuk, ya, mengkafirkan seseorang langsung. Karena yang berhak memponis takfir namanya. Takfir, vonis kafir, itu adalah para mufti, ulama-ulama yang dipercaya oleh umat, ya, umat ini, oleh kaum muslimin. Ya. Tidak sembarang orang. Karena bisa jadi seseorang mengungkapkan kata-kata kebencian terhadap satu ayat atau satu hadis karena ketiadaan ilmu pada dirinya atau tidak sempurnanya, ya, ilmu kepada yang sampai kepadanya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi penilaian terhadap seseorang, kita itu menilainya sebatas zahirnya saja, apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan, hanya sebatas itu. Amma idza lam yatakallam fa nahnu ma lana illa adh-dhahir wa la ya'lamu ma fil qulubi illa Allah, kata beliau. Adapun kalau dia tidak berbicara, fa nahnu ma lana illa adh-dhahir, maka hak kita atau kita hanya berhak menilai zahirnya saja, dan kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap orang. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Sekalipun secara, ya, dalam syarah poin itu, poin tentang pembatal yang keempat itu, orang yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul. Begitu ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu disyarah. Tetap batasannya adalah zahirnya saja. Ya. Itu yang menjadikan dia kafir. Sesuatu yang masih ada dalam hati berupa bisikan, ya kita tidak tahu. Ya, seperti tadi, orang dibisiki oleh setan kata-kata kekufuran. Siapa yang menciptakan Allah? Ada di dalam pikirannya, benaknya, terlintas. Itu adalah was-was, ya, yang dibisikkan oleh setan. Maka dianjurkan kita membaca banyak surat An-Nas, Al-Falaq, An-Nas. Karena Allah mengatakan min syarril waswasil khannas
dari kejahatan was-was yang dibisikkan oleh setan ya dalam diri manusia. Ya. Al-Khannas, oleh setan yang senantiasa membisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu kata para ulama adalah ya apa yang dicampakkan, dilontarkan oleh setan ke dalam pikiran manusia berupa hal-hal yang buruk atau rencana-rencana buruk, tapi sekilas saja, ya, atau keraguan, ya. Ada yang sifatnya ya dalam hal yang kecil, tapi cukup berpengaruh, nggak boleh kita biarkan was-was itu. Contoh, ada orang wudhu nggak pernah selesai-selesai, selalu ragu, udah ya, sempurna nggak wudhu saya ini, udah ulang lagi, ya, udah selesai, ragu lagi, was-was lagi, ngulang lagi. Ya. Seharusnya orang kalau sudah yakin dia sudah berwudhu, udah abaikan keraguan itu, diabaikan keraguan itu. Tapi ini dia biarkan diri, bahaya kalau membiarkan was-was. Maka Rasulullah SAW ya, dalam hadis yang sahih berkaitan dengan sholat misalnya, apabila ada seseorang was-was, begitu mau takbiratul ihram atau sudah takbiratul ihram, ada was-was dalam dirinya dari setan, saya sudah kentut atau tidak? Ada? Saya sudah batal nggak wudhu tadi? Batal nggak? Batal wudhu? Batal nggak? Batal nggak? Ya. Sampai akhir sholatnya, ini yang bahaya kalau dibiarkan. Sampai selesai sholat dia masih ragu. Ya. Udah batal nggak tadi wudhu saya? Batal nggak? Itu jadi zikirnya. Kentut nggak tadi ya? Kentut nggak tadi? Dalam hatinya. Ini nggak boleh dibiarkan seperti ini. Kata Rasulullah, ya, idza qama ahadukum ila shalah fala yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Ya. Apabila seseorang ya berdiri untuk sholat atau dia sedang dalam sholat, lalu dibisikkan oleh setan, apakah dia sudah kentut atau tidak, atau batal atau tidak, ya. Fala yansarif, jangan dia keluar dari sholat hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara dari angin yang keluar dari duburnya itu, au yajida rihan, yang kedua, atau dia mencium bau busuk, ya. Kalau tidak ada, maka diabaikan aja, lanjut sholat. Itu solusi dari Rasul supaya kita tidak terus ya dalam was-was, ya, menjadi sasaran setan. Kita dibisikkan was-was, keraguan, ya. Itu ada yang terkait dengan tadi, ya. Kalau masalah batin itu, kita batin yang ada pada orang lain, ya, tidak boleh kita dijadikan sebagai tolak ukur, ya, penilaian atau sebagai seorang yang kafir, tidak, ya. Apalagi ya hanya sekedar was-was dari setan, maka segera orang itu ta'awudz. Kalau itu berkaitan dengan akidah, ragu dengan Rasulullah, ya, maka segera dia mengatakan setelah ta'awudz, amantu billah wa rasulihi, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu dalam hadis yang sahih, ya. Lalu dia berzikir zikir-zikir yang lain untuk menghilangkan itu semua. Lalu pertanyaan yang kedua, ini untuk memantapkan pemahaman kita terhadap poin yang keempat, pembatal keislaman. Ba'dun nas qad yas'ubu alaihi ba'dul a'mal. Ya. Sebagian orang terkadang sulit baginya untuk melakukan beberapa amal-amal yang diperintahkan oleh Allah.
fayaqumu biha ma'al masyaqqah. Sekalipun susah untuk melakukan perintah-perintah Allah berupa perbuatan-perbuatan bangun subuh, sholat malam, dia merasakan kesulitan. Sekalipun ada kesulitan, dia berusaha untuk melakukannya. Wa ahyanan qad takrahu anfusuhum. Tetapi terkadang ya, beratnya perintah Allah, misalnya bangun subuh, qiyamul lail, anjuran untuk bangun malam. Ya. Terkadang jiwanya, hatinya itu agak membenci, ada kebencian sedikit, ada ketidaksukaan. Ya. Misalnya bangun subuh. Ya. Ada ketidaksukaan, puasa. Karena beratnya. Dicontohkan di sini seperti bangun untuk sholat subuh, sholat fajar, dan yang lainnya, puasa, bangun malam, sholat malam, berat bagi seseorang. Ya. Tapi sekalipun berat, dia berusaha. Tetapi terkadang datanglah di dalam hatinya itu rasa ketidaksukaan. Ya. Fahal hadza yu'addu mimman abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul? Apakah sikap seperti ini, ya, melakukan tetapi diiringi kadang-kadang dengan ketidaksukaan terhadap perintah Allah atau apa yang dibawa oleh Rasul, ya, apakah ini termasuk di dalam hal yang membatalkan keislaman? Ya. Fahal hadza yu'addu mimman abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul? Apakah ini dianggap ya, sesuatu yang membatalkan keislaman karena membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah? Apa jawaban Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah? Ya, beliau menjelaskan dengan sangat ilmiah dan bagus sekali. Hunaka farq baina qaunil insan yubghidu ma anzalallah wa qaunihi ya yusibuhul kasal an qiyamul lail aw salatil fajr. Ada perbedaan, kata beliau, antara seseorang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul, ya, berupa ya, ajaran-ajaran Islam ini, ya, ada perbedaannya antara orang yang membenci dengan orang yang ditimpa atau mengalami ada kemalasan dalam dirinya untuk melakukan apa yang ya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya bangun subuh, sholat subuh. Ada sebagian kaum muslimin ya, di antara manusia ini yang ya ditimpa oleh kemalasan aja. Ya. Itu yang dia alami, ketidaksukaan. Tapi karena malas, bukan karena membenci. Ya. Hadza la yakunu kafiran. Sikap malas dan ada rasa tidak senang dengan perintah Allah bangun subuh, ya, berpuasa dan lain sebagainya itu, ya, karena malas saja dan ya, sekali tempo datang ya, rasa tidak suka, ya, itu bukanlah kekafiran. Beda dengan membenci secara utuh. Di dalam hati orang ini benci terhadap syariat puasa, benci terhadap syariat ya, bangun di waktu subuh, sholat 5 waktu dengan disiplin di awal waktu. Itu benci sekali dia. Ya. Maka kalau seperti itu, ya itu yang divonis dengan kafir, perbuatan membenci itu, sikap membenci. Kalau hanya sekedar malas, la yakunu kafiran, tidak kafir, kata beliau.
dengan dalil yang ada. Ya. Hada la yulamu ala kaslihi wa ala ya tathaqulihi. Sikap yang tadi hanya sekedar malas saja, lalu timbul ketidaksukaan sedikit-dikit, ya, ini tidak dihitung sebagai orang yang kafir. Ya. Dan sikap malas dan beratnya itu juga tidak, ya, dicela secara keras, karena sekali waktu datang kepada diri manusia, sifat manusia ini, ya, ada namanya futur itu kejenuhan, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, likulli imri'in, ya, likulli insanin, ya, fatrah, sirah, masa semangat, sirratun, wa fatratun, dan masa jenuh. Terkadang seorang semangat ibadah, terkadang datang masa-masa lesu, menurun kualitas semangatnya dalam ibadah itu. Ya. Wa man kanat, ya, fatratuhu wa man kanat fatrahu ala sunnah, ya, barang siapa yang di masa lesunya itu senantiasa berada di dalam sunnah, maka itu adalah orang yang terbaik. Ya. Dia lesu sedikit, ada kemalasan untuk ibadah, tetapi masih dalam koridor sunnah, masih dalam lingkup sunnah, maka ya ini masih bagus. Tapi kalau sudah di luar sunnah, saking jenuhnya itu, ya, memilih yang bid'ah, ini yang tidak benar. Ya. Beliau mencontohkan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkadang menjadikan seseorang itu tidak suka. Karena Allah juga menyebutkan. Ya, apa itu? Ya. Allah memerintahkan untuk berperang, jihad fisabilillah, dan itu adalah perbuatan yang berat, yang akan mengorbankan harta dan jiwa seseorang. Ya. Karena Allah mengatakan, ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang dan itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Siapa yang mau hilang nyawanya, hilang hartanya? Dan itu resiko di dalam peperangan. Secara fitrahnya, ya, itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, oleh manusia maksud saya. Tetapi Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita membenci sesuatu, tetapi ternyata itu baik. Kita benci, kok ternyata baik. Itu salah satu itu, jihad itu. Ketika orang terbunuh di dalam jihad, lalu mati syahid, kan tempatnya yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nyawanya itu berada di ruhnya itu, berada di perut burung yang berwarna hijau yang bergelantungan di pepohonan surga. Roh seorang syuhada. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya saya bisa hidup lagi, saya ingin terbunuh lagi dalam peperangan. Itu buah yang diperoleh, yang baik. Memang secara nyata di dunia ini sesuatu yang tidak disukai. Orang berperang akhirnya hilanglah nyawanya. Minimal dia akan, ya, terluka atau bahkan putus bagian tubuhnya. Kalau tidak mati syahid, ya, dia terluka. Itu sesuatu yang tidak mengenakkan pada diri manusia, yang tidak disukai. Maka Allah mengatakan
Ya, wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Tetapi Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi ada sesuatu yang kamu tidak sukai padahal itu baik bagimu. Ya. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ternyata sangat buruk, syarrul lakum. Sangat buruk akibatnya. Seperti orang yang sangat suka sama sirup. Ya. Coba dia terus-terusan, ya akhirnya batuk dan lain sebagainya, diabetes. Gitu. Ya. Orang yang tidak suka dengan obat yang pahit, jamu. Ya. Dia tidak suka karena pahitnya, tetapi ujungnya akhirnya dia memperoleh kesembuhan, ya, segar badannya dan lain sebagainya. Keuntungan yang sifatnya ya hissi yang bisa dilihat. Ya. Nah, ketidaksukaan seseorang dengan jihad ini yang datang sekali tempo, ya, tidak benci sama sekali. Tidak mengatakan saya benci syariat jihad. Itu yang paling saya benci, malah dia mengatakan gitu. Ini yang dihukumi dengan kufur. Ya, perkataan yang ya, menjatuhkan dia dalam kekufuran. Atau dia memendam seperti itu dalam hatinya. Dia tidak mengungkapkan. Maka dia sendiri yang tahu, kita orang lain tidak mengetahui dirinya kufur. Ya. Orang yang memendam kebencian terhadap salah satu syariat Allah, ya, misalnya jihad. Ya. Kalau perempuan yang paling dibenci, ya, ada maksudnya yang membenci, sama sekali benci betul dengan syariat poligami. Ya. Sampai ada yang mengungkapkan, pokoknya saya tidak suka Islam itu karena ada syariat poligami. Ya. Ini orang-orang yang mengatasnamakan, ya, membela hak asasi para wanita. Dia dengan terang-terangan mengatakan, ya, kami membenci syariat poligami di dalam Islam. Kalau terungkap seperti itu dan itu memang sudah, ya, menjadi keyakinannya, kebencian itu merasuk di dalam hatinya, maka kafir. Ucapan itu menjadikan dia kafir murtad. Ya. Nah, kalau sekali yang contoh yang ada di dalam jawaban pertanyaan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ini, ya, kalau sekali waktu aja dia karena memang berat namanya jihad itu, ya, terkadang dia ada kemalasan, maka itu tidak kafir. Ya. Nah, dijelaskan oleh beliau, laisa ma'nahu annahum yakrahuna anna Allah faradahu. Bukan karena dia membenci Allah mewajibkan kewajiban jihad itu. Ya. Wa innama yakrahuna nafsal qital. Dia hanya membenci, ya, tidak suka dengan peperangan saja. Bukan membenci syariat jihad. Kan beda. Ya. Yakni al-qital bima fihi minal masyaqqah fala syakka annahu yulamu ala hadha walakin ma yasilu ila haddil kufur. Ketidaksukaannya terhadap perang itu, ya, tidak sampai menjadikan dia kufur karena dia tidak membenci syariat perang, hanya perangnya saja, ya, itu yang tidak dia sukai, tidak sampai kepada derajat kekufuran. Sebagaimana orang yang malas sholat, ya, malas sholat, ya, atau malas qiyamul lail,
Ya. Maka ini tidak termasuk sesuatu yang menjerumuskan kepada kekufuran, hanya termasuk ya, perilaku yang tidak baik saja. Ya. Kalau secara akidah dia hanya berdosa besar, tidak sampai kufur. Ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, ini faedahnya banyak sekali jawaban yang diberikan oleh Syekh. Man radda khabaran min akhbarin Nabi, seseorang yang menolak ya hadis. Khabar di sini maksudnya berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Fi abwabil aqaid, khususnya dalam bab yang membahas tentang akidah. Ala annaha min akhbaril ahad. Alasan membencinya itu karena masalah akidah yang dibicarakan, yang dibahas itu dalilnya adalah hadis ahad. Ini dari segi derajat hadis. Kan hadis itu ada mutawatir. Hadis mutawatir, jadi hadis sahih itu dibagi dua. Ada yang mutawatir. Mutawatir ini yaitu hadis yang diriwayatkan pada setiap jenjang dari sahabat, tabi'in, tabi'in sampai generasi berikutnya, perawinya itu banyak. Kalau perawi banyak itu tidak ada kemungkinan untuk masuk di dalamnya kebohongan. Ya. La yajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Rasulullah, tidak akan pernah umatku itu bersepakat, kalau jumlah mereka itu banyak, tidak ada yang bersepakat terhadap kesesatan. Itu yang menjadi landasan. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, lebih dari 10, ada yang membatasi, lebih dari 10, maka ini dikategorikan hadis mutawatir. Berita itu, hadis itu dinamakan hadis mutawatir secara derajat. Tetapi kalau kurang dari 10, seperti hadis innamal a'malu binniyat yang meriwayatkan di kalangan sahabat hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu di kalangan tabi'in hanya satu juga. Ya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam ya Arba'in Nawawi itu. Ya, perawi hadis ini hanya satu dari kalangan sahabat Umar bin Khattab. Setelahnya itu ya 2 orang. Pokoknya kurang dari 10. Sampailah kepada kita. Ini namanya hadis ahad. Ya. Dalam masalah ibadah, niat. Ya. Tetap dikatakan hadis itu sahih dan bisa dijadikan landasan. Termasuk dalam masalah akidah. Banyak hadis-hadis ahad menjelaskan tentang azab kubur. Perawinya tidak lebih dari 10. Bahkan 1 atau 2 hadis tentang azab dan nikmat kubur itu. Tetapi seorang muslim wajib meyakini bahwa itu adalah datang dari Rasulullah SAW. Karena bersepakat ahlu sunnah wal jamaah, hadis ahad juga diterima. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Itu yang menjadi landasannya, ayat yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik, ya, membawa berita, fatabayyanu, hendaklah tabayyun, melakukan klarifikasi. Karena bisa jadi sekalipun dia 1 orang, bahkan dia fasik, tetapi bisa jadi itu benar. Ya. Antusibu qauman bijahalah. Dikhawatirkan kamu nanti menimpakan sesuatu kepada orang lain dengan berita, di landasan berita itu dengan secara jahil, tanpa ilmu, maka harus tabayyun. 1 orang fasik saja. Ya. Kalau kefasikannya itu sampai tidak terlalu parah,
Karena fasik itu kan ada yang menjadikan seorang kufur, ada yang hanya berdosa besar. Ya, kata fasik itu sebagaimana kufur. Iya. Apabila ya seseorang menolak berita yang datang dari Rasulullah SAW yang berbicara dalam masalah akidah, informasi, kabar yang datang dari Rasulullah yang dia tolak itu berbicara masalah akidah, bukan masalah ibadah. Ini yang paling pokok. Dia berbicara masalah akidah, tapi dia tolak. Karena berbicara masalah akidah, dia tolak. Itu hadis ahad alasan. Maka nggak bisa dipakai sebagai dalil. Saya contohkan tadi dalam masalah azab kubur. Kalau ada orang menolak hadis ahad dalam masalah ya akidah, berbicara masalah azab kubur, hal yu'tabaru dzalika riddah anil Islam. Apakah itu dianggap murtad orang yang menolak ya hadis ahad itu, apakah dianggap murtad? Maka jawaban dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala di sini, idza ulima annahu shahha anir rasul. Kalau berita itu diketahui bahwa memang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu nassun fil maudhu laisa fihi ihtimal, bahwa memang itu nas adalah dalil dalam pembahasan yang dimaksud. Maudhu di sini ya tidak ada kemungkinan lain, bahwa memang itu dalilnya. Sekalipun itu hadis ahad, itu memang dalilnya. Salah satu contoh adalah hadis yang berbicara tentang azab kubur tadi, azab dan nikmat kubur. Orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah menolak. Nggak ada azab kubur, nggak ada nikmat kubur itu. Nanti urusannya orang itu di akhirat saja. Karena dalilnya ada hadis ahad katanya. Ya. Maka Syekh Muhammad mengatakan, na'am yu'tabaru riddah. Orang yang menolak kabar yang datang dari Rasul itu sekalipun landasannya hadis ahad, karena memang hadis sahih, hadis ahad itu. Iya. Kalau secara sanadnya kuat, memenuhi persyaratan pada sanad, pada pembawa berita itu memenuhi persyaratan hadis sahih, maka itu hadis. Orang yang menolaknya adalah riddah, murtad. Li'annahu laisa lahu udhrun, karena dia tidak ada alasan lagi. Ya. Karena apa yang datang dari Rasulullah kalau memang sahih, itu memang berita dari Rasul yang harus kita terima. Orang yang menolaknya dan membencinya maka murtad. Tidak punya alasan lagi. Ya. Amma idza lam yu'lam sihhatahu, adapun jika hadis itu tidak atau belum diketahui kesahihannya, ini sahih atau tidak ini, ya, sabit dari Rasul enggak, benar-benar datang dari Rasul enggak, au ulima an sihhatihi wa thubutihi walakinnal hadis fihi ihtimal, atau ada yang mengatakan bahwa itu memang sahih tetapi ada kemungkinan hukum lain. Contoh ya, hadis-hadis yang hadis ahad ya, dalam yang terkenal memang hadis ahad tentang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Ada nggak kemungkinan lain makna dari innamal a'malu binniyat? Ya. Ada. Kata para ulama, sesungguhnya yang membedakan amal-amal itu adalah niatnya. Ya. Kalau orang masuk ke kamar mandi di siang hari terik matahari, ya, dia berniat hanya untuk mendinginkan muka atau bagian badan, tidak berniat wudu, ya, tidak berniat wudu, apakah bisa dikatakan wudu? Tidak bisa kan? Dia kepanasan, kebetulan jalan
Terik matahari jalan sini panas banget, dia masuk ke sini. Ya. Belum waktu zuhur, dia tidak berniat wudhu, membasahi bagian muka, tangannya, kakinya karena merasa panas, tidak berniat wudhu, maka dia tidak terhitung wudhu. Ini ihtimal. Ada makna sesungguhnya yang menjadikan sahnya suatu amal adalah niat. Ada yang mengatakan sesungguhnya yang membedakan antara satu amal dengan amal yang lain adalah dari niatnya. Ya. Maka kalau kondisinya seperti ini, dia tolak, saya tidak meyakini hadis niat innamal a'malu binniyat itu maknanya sesungguhnya sahnya, tapi yang dimaksud adalah yang membedakan. Ya. Ini maka dia tidak terjerumus di dalam kekafiran. Laisa nasan fil mawdu'. Fahada yu'dharu bil ihtimal. Maka orang yang mengambil kemungkinan makna yang lain sebagai pilihan itu, maka ya atau terbuka baginya uzur. Ada alasan bahwa orang itu tidak termasuk orang yang membenci. Ya. Karena ada takwil lain, ada penafsiran lain. Ya. Jelas itu ya? Ya. Lalu pertanyaan yang keempat. Kita secara cepat saja sini. Pertanyaannya, man abghadha amran mubahan aw mukhtalafan fihi fahal yadkhulu fit naqidil khamis. Ya. Kalau ada orang yang membenci perkara yang sifatnya mubah. Ya. Nanti diberikan contohnya di sini. Ya. Atau perkara yang di dalamnya itu masih khilaf para ulama. Oh, ini perkara ini khilaf para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Dalilnya masing-masing ada. Ya. Apakah masuk orang yang membenci sesuatu yang masih di situ khilaf para ulama, atau sesuatu yang memang mubah-mubah saja, boleh-boleh saja? Apakah dia masuk di dalam kategori orang yang membenci, ya, orang yang batal keislamannya karena membenci? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-mubah, sesuatu yang mubah, ya, yang boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, itu mubah, ya. Atau yang masih diperselisihkan, awil mukhtalaf fihi, hadza lahu udhrun, orang yang tidak suka dengan sesuatu yang dijelaskan itu mubah, ya, atau masih ada pertentangan pendapat para ulama, ya, maka orang yang seperti ini diberikan uzur, tidak dihitung jatuh di dalam kekafiran. Ya. Ya. Idza kanatil masalah fiha khilaf, kalau di dalam masalah itu ada khilaf para ulama, wa huwa akhadha bi ahadil ihtimalat, dia memilih salah satu dari khilaf atau mazhab. Oh, menurut mazhab ini ya, boleh saja, landasannya ada dalilnya, boleh bermadhab, tapi dengan catatan kita berusaha, ya, mencari dalilnya, mengetahui, ya, sampai kita yakin, oh ini pendapatnya mazhab ini membolehkan, dalilnya ini sepertinya kuat, ini dibandingkan dengan mazhab yang lain, ini dalilnya ini ternyata tidak kuat. Dalam masalah yang mukhtalaf, yang ada perselisihan pendapat para ulama, dan memilih suatu mazhab yang ada dalilnya, kita tahu dalilnya, itu tidak termasuk fanatik mazhab. Yang disebut fanatik mazhab itu adalah orang yang memilih pendapat si fulan, Imam Syafi'i misalnya, ya, tanpa sama sekali mengkaji dalilnya. Apakah pendapat Imam Syafi'i itu
dalilnya kuat atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting pokoknya saya mazhab Syafi'i aja. Contoh misalnya dalam masalah ya ulat pohon misalnya, boleh nggak makan ulat pohon yang dari enau misalnya, yang ada dalam yang putih-putih itu? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu ad-dud namanya. Ad-dud menurut Syafi'iyah dan Imam Syafi'i sendiri, anak Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ya penggagas peletak pertama mazhab Syafi'i, mengatakan ad-dud itu ya makruh tanzih. Ya, makruh tanzih artinya sesuatu yang makruh yang mendekati kepada haram. Alasannya karena kebanyakan manusia membencinya. Tapi ternyata oleh mazhab lain di antara Imam Ahmad mengatakan ad-dud ya halal. Ya. Atau telur semut rangrang. Siapa yang pernah makan? Di sebagian tempat itu dijadikan pepes. Ya, atau ulat pohon itu. Karena di tempat itu tidak sesuatu yang ya, termasuk yang tidak disukai, malah sangat populer di sana disukai. Ya. Keong sawah, ya. Itu disetarakan juga. Ya. Dalilnya, apa dalilnya mereka? Tidak ada nas, dalil yang sharih, yang jelas, yang mengatakan itu haram. Maka al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal menurut Imam Ahmad dan Hanabilah, pengikut-pengikut ulama-ulama pengikut Imam Ahmad mengatakan karena tidak ada dalil yang jelas menyatakan haramnya, maka hukum asal sesuatu adalah mubah. Tidak ada dalil yang mengharamkan ulat pohon. Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kembali kepada asalnya. Boleh. Mubah. Ya. Orang memilih pendapat Imam Ahmad. Dia tahu dalilnya. Maka, lalu dia tidak suka dengan pendapatnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab pada Imam Syafi'i. Ini terbuka uzur. Tidak boleh kita kafirkan. Wah, gak boleh kita mengatakan ya, kafir siapa yang memakan ulat itu. Gak boleh. Karena ini perkara mukhtalaf yang ada di dalam khilaf para ulama. Salah jelas? Ya, kita tidak boleh ya mengatakan kafir orang yang berpendapat bahwa ulat pohon itu ya, yang ada dalam pohonnya itu ya. Yang kan itu tidak berbahaya. Menurut Imam Ahmad, karena tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kembali kepada hukum asalnya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dalam makanan maupun minuman ya, adalah halal. Ma lam yadullad dalil ala tahrimihi. Ya, selama tidak ada dalil yang menjelaskan haramnya, maka asalnya adalah halal. Ya, ini penjelasan dari ya, contoh dari pertanyaan ini. Apalagi orang itu berijtihad, ya, memilih dan berijtihad. Oh, ini setelah saya melihat dalil, ya, saya mengatakan ini ya boleh-boleh aja. Dalil yang melandasinya bahwa hukum asal sesuatu adalah mubah. Ya. Terakhir, ini masih ya 3 poin. Ini yang singkat ya. Terakhir ini kita ini sebelum menutup. Pertanyaan yang kelima.
Fi qoulih ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, yang ada di dalam surat Muhammad. Yang demikian itu ya, gugur keimanannya itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gugurkan amalnya. Dalil ala bughdhi ba'dhi ma jaa bihi rasul. Ini dalil yang melandasi batalnya keimanan orang yang membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Au huwa dalilun ala bughdhi jami'a ma jaa bihi rasul. Atau ini menjadi dalil orang yang keluar dari Islam atau batal keislamannya apabila membenci keseluruhan. Ini dalil. Jadi pertanyaannya, apakah ayat yang ada di dalam surat Muhammad ini dalil terhadap orang yang membenci sebagian atau keseluruhan? Ya. Karena ada orang yang memposisikan, ya, pertanyaannya mengatakan, ya, haitsu sami'na man yunazzilul ayah ala bughdhi jami'a ma jaa bihi rasul. Ya. Wa yaj'alun naqid fil jami' la fil ba'd. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau membenci sebagian tidak batal keislamannya. Yang batal kalau membenci keseluruhan. Ya. Ada orang yang berpendapat begitu. Gimana, Syekh? Maka dijawab, ya, al-hukmu yashmalul jami' wa yashmalul bu'. Hukum yang diberlakukan pada orang yang menolak sebagian kecil sama seperti menolak keseluruhannya. Orang yang membenci sebagian sama dengan orang yang membenci keseluruhan. Ya. Karena secara logika beliau mengatakan alaisal bughdu mimma anzalahullah. Ya. Alaisal ba'd mimma anzalallah. Bukankah yang sebagian itu merupakan bagian dari keseluruhannya? Ya. Al-juz', ya, sebagian dari apa yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul itu bagian dari keseluruhannya. Jadi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau membenci sebagian itu ya artinya membenci keseluruhan. Itu jawaban Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Maka man abghada syai'an mimma jaa bihi nabi hadza yashmalul kull. Orang yang membenci sebagian yang dibawa oleh Nabi berarti membenci keseluruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ma yang digunakan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dzalika bi annahum karihu ma itu lafaz yang disebut dengan lafaz, ya, mausul. Nanti dalam bahasa Arab, ya, masih ada di sini belajar bahasa Arab. Ya, ya kita sedikit ini. Ma itu namanya ma mausul. Ya, sama dengan allazi, allazani, allazina. Ma juga ma, man itu termasuk mausul. Setiap isim mausul itu umum, mencakup seluruhan. Jadi baik sedikit maupun banyak, apalagi banyak. Sedikit saja dia benci, maka itu artinya membenci keseluruhan dari apa yang dibawa oleh Rasul. Maka ini membatalkan syahadat seseorang, membatalkan keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang, maaf, ya, lebih dikit jadi. Bahkan belum selesai 2 poin pertanyaan, dan insyaallah nanti, ya, pada pertemuan yang akan datang kita selesai. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.